Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Pancasila. Saya Febertani Kacayani dari kelas M 2021E dengan NIM 21030214556. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Adapun alasan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Yang ketiga, Pancasila menjamin kebebasan warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Yang keempat, Pancasila memberikan landasan dalam mengantisipasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan NKRI. Yang keenam, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Yang ketujuh, Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya Indonesia. Untuk yang selanjutnya yaitu ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pondasi bagi pembentukan negara. Yang kedua, Pancasila sebagai cita negara dan cita hukum yang berkembang menjadi status fundamental norm bersifat konstitutif dan regulatif. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang keempat, Pancasila menjiwai UUD NRI 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang pertama ada hubungan formal. Dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945, maka Pancasila memperoleh kedudukan sebagai norma dasar hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, ekonomi, politik, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya dalam Pancasila. Jadi, berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4. Yang kedua, bahwa pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua macam kedudukan, yaitu sebagai dasarnya, karena merupakan pembukaan UUD 1945, itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia, memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Yang ketiga, bahwa dengan demikian pembukaan UUD 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan UUD 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, juga berkedudukan hukumnya sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya. Karena pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh UUD 1945 bahkan sebagai sumbernya. Selanjutnya yaitu hubungan material. Jika kita tinjau kembali proses perumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945, maka secara kronologis materi yang dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila dan kemudian pembukaan UUD 1945. Setelah pada sidang pertama pembukaan UUD 1945, BPUPKI membicarakan dasar filsafat negara Pancasila dan tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia 9 sebagai wujud bentuk pertama pembukaan UUD 1945. Jadi berdasar urut-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Selanjutnya yaitu hubungan pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Makna dan isi dalam naskah proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 yaitu adanya pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia oleh proklamator Soekarno-Hatta kepada bangsa Indonesia dan juga kepada dunia luar atau bangsa-bangsa lain di dunia. Selanjutnya, tindakan-tindakan dalam rangka pembinaan kekuasaan dari kaum penjajah ke tangan bangsa Indonesia harus segera dilaksanakan. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi.
Pidato Insinyur Soekarno sesaat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berpegang pada keseluruhan isi pengertian yang terkandung dalam pembukaan, maka dapatlah ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945. Letak hubungan antara proklamasi dan pembukaan yaitu yang pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam bagian ketiga pembukaan, menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan pada tanggal 15 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD Presiden dan Wapres merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berasaskan kerohanian Pancasila. Selanjutnya yaitu sifat hubungan antara pembukaan dan proklamasi. Yang pertama, memberikan penjelasan terhadap dilaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 yaitu memberikan hak kodrat dan hak moral setiap bangsa atas kemerdekaan atau bagian ketiga dan keempat pembukaan. Yang kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan bagian pertama, kedua, dan ketiga pembukaan. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan luhur. Bagian keempat pembukaan. Penyusunan UUD adalah untuk dasar-dasar pembentukan pemerintah negara Indonesia dalam melaksanakan tujuan-tujuan negara. Selanjutnya yaitu makna pembukaan UUD 1945. Alinea pertama, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala hal. Alinea kedua, kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah. Alinea ketiga, motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat, kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatu undang-undang dasar 1945. Makna proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia telah merdeka. Proklamasi kemerdekaan mempunyai hubungan yang sangat erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan UUD 1945, terutama dengan pembukaan UUD 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan pasal-pasal UUD 1945. UUD NRI 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945 yaitu persatuan Indonesia, keadilan sosial, kedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang tidak lain adalah sila-sila dari Pancasila. Pembukaan UUD NRI 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara yaitu Pancasila. Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam pasal-pasal UUD NRI 1945. Pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan UUD NRI 1945. Sila pertama dijabarkan dalam pasal 29 UUD 1945, pasal 28E UUD NRI 1945 amandemen. Sila kedua dijabarkan dalam pasal-pasal yang memuat mengenai hak asasi manusia. Sila ketiga dijabarkan dalam pasal 18 ayat 1, pasal 35, pasal 36 UUD NRI 1945. Sila keempat dijabarkan pada pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 19 UUD NRI 1945. Sila kelima dijabarkan pada pasal 23 ayat 1, pasal 31, dan pasal 34 UUD NRI 1945. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen 2002. Yang pertama yaitu
Sistem ketatanegaraan. Sistem pemerintahan negara dibagi atas 7 sistem yang dikenal dengan 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara, yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat. 4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahnya yang tertinggi di samping MPR dan DPR. 5. Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. 7. Lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah diamandemen. Selanjutnya yaitu Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau Rechtsstaat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau Machtstaat, mengandung arti bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun. Sistem konstitusi. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, Presiden penyelenggara pemerintah tertinggi di samping MPR dan DPR. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat, UUD 1945 pasal 6 ayat 1, jadi menurut UUD 1945 ini Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR, melainkan dipilih oleh rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Menteri negara adalah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal 17 ayat 1 hasil amandemen. Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator. Artinya kekuasaan tidak terbatas. Di sini presiden sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR. Namun demikian, ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kekuasaan.